Baik. Silakan Ibu. Iya. Halo 12 MIPA C, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, buka kameranya dulu. Dan 11 IPS C, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, semoga di pagi hari ini masih bersemangat untuk mengikuti Expo Perguruan Tinggi yang akan dibawakan oleh UKDW ya. Ibu mau lihat dulu nih, buka dulu kameranya, Ibu mau cek nih ya. Kita mau cepat ya kan, Ibu mau lihat apakah hadir. Buka kameranya dulu karena Ibu akan mengecek semuanya dari MIPA C, dari IPS C ya. Aurelia tidak ada. Bonifasius, Boni, Maria, apakah Maria sudah hadir di sini? Maria? Sudah, Bu. Maria Nia, tolong kamu arahkan di grup untuk segera bergabung di room 3. Carolus, Christine, Dion Norris. Mana nih 12 MIPA C nih? Halo. Elisa, Hadir, Bu. Ferdandito, Hadir Bu. Francisca, Hadir, Bu. Adrianus, Hadir, Bu. Ipi, Hadir, Bu. Jennifer, tidak ada. Jessica, Hadir, Bu. Julius Pratama. Ini yang kelas 12 ini, gimana ini? Maria, tolong teman-temannya ini kemana ya? Segera bergabung. Julius Pratama ada? Tidak ada. Karen, Kelvin, Livia. Mana nih? Margaret Yon. Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu. Melvin, Hadir, Bu. Natalia, Natasha, Hadir, Bu. Niki Augusto Borneo, Patricia, Sepriana, Sinyen, Hadir, Bu. Stefanus, Hadir, Bu. Stella Patricia, Hadir, Bu. Stefania Freca, Hadir, Bu. Stephen Susanto, Hadir, Bu. tidak ada. Tarsila, Stephen Susanto ada ya? Ya, Bu. Hadir, Bu. Stephen saja ada nggak? Tarsila, Hadir, Bu. Valentina. Hadir, Bu. Wah, ini kalau nggak disiplin gini nih, aduh. Ya, ini saya akan mengecek selalu nih. IPS C, halo. Andrian, Agus, Yosela, Hadir, Bu. Andrew, Hadir, Bu. Angela, Hadir, Bu. Angelica. Tidak ada. Angelin, Aprilia, Hadir, Bu. Aurelia. Tidak ada. Karista, Charlie, Hadir, Bu. Lisung, Hadir, Bu. Christian Revo. Christian Revo ada?
Cindy, Hadir, Bu. Devi, Hadir, Bu. Febrian Tisio, Hadir, Bu. Filippo, Vigo, Franciscus, Hadir, Bu. Genoveva, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Jessica Noventia. Tidak ada. Marsanda. Hadir, Bu. Marsanda ya. Nicholas. Hadir, Bu. Patricio. Tidak ada. Rafael. Berarti apa ya? Rafael ada nggak? Rizka. Hadir, Bu. Riko. Hadir, Bu. Satya Wacana. Hadir, Bu. Sheila. Hadir, Bu. Stefani. Hadir, Bu. Kevin. Hadir, Bu. Vincent. Hadir, Bu. Willy. Willy ada nggak? Tidak ada. Yansen. Hadir, Bu. Yevinka. Tidak ada. Oke, saya akan buka. Baik. Tolong dibuka kameranya dahulu. Selamat datang di SMA Santo Paulus Pontianak, khusus di room 3 bersama kelas 12 MIPA C dan 11 IPS C. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Bersama saya Ibu Agustina Budi ya. Baik, selamat datang juga kami ucapkan dari Universitas Kristen Duta Wacana. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bergabung di Expo Universitas dan Perguruan Tinggi UNIMED 2021 di SMA Santo Paulus Pontianak. Semoga informasi, pengetahuan, wawasan mengenai universitas dan perguruan tinggi dapat diperoleh sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus Pontianak dapat memilih dengan tepat sesuai dengan pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk menggapai masa depan yang gemilang. Untuk menjadi orang yang sukses. Dan untuk para siswa-siswi yang berada di room 3 ini, Ibu berharap partisipasinya dan dukungannya ya untuk bertanya, untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya agar mendapatkan info yang jelas dan akurat dengan bertanya secara aktif dengan universitas yang menyampaikan materi tentang kampus dan lain-lainnya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kesempatan waktu dan universitas untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada peserta didik kami. Kami persilahkan dari Universitas Kristen Duta Wacana. Silakan. Oke, Iya, kenalan dulu. kenalan ya. dulu Kak ya. Sebelumnya menyapa dong ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya teman-teman. Halo. Sehat selalu ya. Sehat-sehat pastinya. Cantik-cantik kadang-kadang nih Kak ya. Iya, masih semangat. Masih pagi-pagi. semangat, seger badannya nih Kak harusnya Kak. Kenalan dulu, saya Andi, Dan- staf admisi dan promosi di Oke. UKDW. Dan saya Adit, sama dengan Mas Andi. Saya staf organisasi promosi juga. Kali kita akan ngapain Kak? Kita mau ngenalin dengan virtual tour aja ya Kak. Oke. Kita akan puterin nih video profil singkat kita nih. Nah sebelumnya kita sudah sharekan Nah langsung saja tanpa menunggu lama langsung kita perkenalkan ke videonya Kak. Kita nggak ke Andi. Kan gitu. Bener, Enggak ya? Kita kenalan aja. Oh iya. Oke. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelumnya kita sudah sharekan di kolom chat untuk presensinya. Nanti silakan tolong diisi. Cuma dikit aja sih, isinya nggak terlalu banyak gitu kan. Ya, sebelumnya teman-teman selamat datang, selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Adit dari staf admisi dan promosi dan rekan saya. Saya Andi, staf admisi dan promosi juga. Oke, nah. Sekaligus. Oke. Oke. Langsung Yuk aja Kak, Kak. kita virtual tour dulu ke Jogja. Oke, kita jalan-jalan dulu ke Jogja. Ada apa sih di Jakarta itu? Apalagi di Jogja.
Oke, selamat menyaksikan. Selamat datang di Universitas Kristen Duta Wacana. Yuk, kita lihat ada apa aja di sini. Nah, buat kalian yang mau berdaftar di UKDW bisa langsung ke sini ya. Nah, buat kalian yang suka belajar bisnis, investasi atau saham, bisa banget datang ke sini loh. Di UKDW juga ada Bursa Efek Indonesia. Fakultas Teknologi Informasi. Di sini ada program studi informatika dan sistem informasi. Ini adalah Fakultas Bisnis UKDW. Di sini ada program studi manajemen dan akuntansi. Di sini juga ada S2-nya loh, Magister Manajemen. Hai, ini adalah Fakultas Arsitektur dan Desain. Di sini ada program studi arsitektur dan desain produk. Ada S2-nya juga loh, Magister Arsitektur. Adalah Fakultas Bioteknologi, program studi biologi. Fakultas Teologi, program studi teologi. Sekarang kita lagi ada di Fakultas Pendidikan dan Humaniora. Di sini ada program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini juga ada pusat pelatihan bahasa loh. Buat kalian yang suka baca buku, sini tempatnya. Perpustakaan UKDW di Gedung Biblos. Jadi ini adalah Gedung Biblos, gedungnya anak-anak kedokteran. Jadi besok buat kalian yang anak-anak kedokteran, kalian bakalan kuliah di sini. Jadi ini adalah Gedung Didaktos. Di sini kalian bisa menemukan Biro 1, Biro 2, dan juga Tim Didaktos. Oke, jadi di sini adalah Gedung Hagios yang terdapat kapel yang biasanya digunakan untuk ibadah. Jadi di sini ada gedung dunia. Biasanya gedung ini digunakan untuk event atau digunakan untuk acara wisudawan. Studio arsitektur, tempat di mana anak-anak arsitek praktikum di sini. iOS atau lab Android, di sini biasanya anak-anak informatika praktikum. Di sini adalah lab biotek. Lab ini biasanya digunakan untuk praktek mahasiswa biotek. Ini adalah GOR sama atau UKDW yang biasa digunakan untuk olahraga dan digunakan jika ada event pertandingan. Universitas Kristen Duta Wacana, obedience to God, striving for excellence, walking in integrity, service to the Lord. Oke. Ya. Itu tadi apa, Kak? Itu perkenalan singkat tentang kampus kita ya. Jadi kita ada di Kota Madya nih, di Kodia Yogyakarta. Karena di tengah kota kita nggak gede-gede amat juga tempatnya, sekitar hampir 2 hektar. Makanya pengelolaan lahannya juga paling nggak, kalau nggak ke atas ke bawah. Tapi dengan lahan yang terbatas itu, kita bisa memaksimalkan ya segala fasilitas yang ada di sini. Benar banget. Kita mungkin langsung kenalan dengan share screen yang PPT mungkin ya, Kak, lebih ya. dalamnya lagi ya. Oke, siapa dulu ya? Siapa aja bebas. Oh, bebas. Boleh saya dulu ya, Kak? Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Langsung saja ya. Saya akan menjelaskan tentang UKDW Jogja itu apa aja sih, dan ada keunggulan apa aja di UKDW Jogja, dan ada fakultas dan prodi apa aja. Nah, buat kalian yang belum tahu, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan UKDW Jogja. Nah, kita sudah A ya dari PT, dan kita juga bisa disebut dengan unggul loh saat ini. Nah, jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi ya, misalnya nanti ingin melanjutkan jenjang studi S1 di Yogyakarta, UKDW jelas bisa jadi referensi ya, karena sudah terakreditasi juga. Oke, lanjut. Nah, Jogja istimewa kayak ini. Tidak terlepas namanya dengan kota pendidikan, kota budaya, dan kota pariwisata. Ya. Nah, apa sih keunggulan UKD Jogja daripada kampus lain? Apakah Pertama, kita tempatnya strategis, Kak, berada di pusat kota. iya, Terus yang kedua, untuk sarana transportasi, sarana perbelanjaan, sarana kesehatan, kita juga lengkap, dekat banget di sini, Kak. gampang diakses ya. Benar banget. Nah, misalkan saja nih,
buat kalian yang tertarik nanti kuliah di UKDW. Nah, kita di utara kita. Nah, itu ada namanya sana ya. Selatan dulu berarti Kak ya. Arah selatan kita ada namanya Stasiun Lempuyangan Kak. Iya, iya. Berapa Jadi, menit kira-kira jalan? ya, 5 menit saja 5 Kak. menit ya. Jauh-jauh ya. Buat kalian nanti mau ke antar provinsi atau mau ke bandara untuk mau pulang ke Pontianak, nah bisa Iya. langsung menggunakan KRL Kak. Betul, Tetap betul. jaga. Iya. Nah, kemudian juga kita ke arah selatan. Nah, itu ada namanya Tadi udah ke selatan, Oh, salah, Kak. utara Sekarang berarti utara, Kak. Kak. Oke. Ke arah utara itu namanya ada Rumah Sakit Bethesda Kak. Iya. Rumah Sakit Pendidikan UKDW kita. Rumah sakit pendidikan. Itu Untuk cuma- kedokteran ya. Benar banget, tinggal jalan 5 menit saja. Nah, kemudian tinggal jalan 5 menit lagi. Wah, itu ada namanya pusat perbelanjaan Kak yang Oke. butuh hiburan atau Mau hangout ya. hangout atau butuh refreshing. Nah, itu bisa langsung ke namanya Galera Mall. Oke. Nah, kemudian juga kita juga dengan dekat banget dengan namanya ikonik di Jakarta Kak. Apa tuh? Ada Tugu Jogja dan Malioboro Mall. Tinggal jalan aja 10 menit sudah sampai Kak. Bisa ketemu Malioboro tuh. aja Kang, apa kayak mall ya? Oh Kang? iya, Malioboro aja Kak. Kan dekat dengan mall juga Kak di sana. Oke, nah buat info saja, kita berdiri pada tahun 1962. Itu awalnya adalah STT Duta Wacana Kak, Sekolah Tinggi Teologi. Oh, Nah, pada tahun 1985 berdirilah Universitas Duta Wacana dengan prodi-prodi yang saat ini ada, kemudian juga fakultas-fakultas yang ada saat ini. Nah, Iya. kemarin kita baru natalis yang ke 59. 59, jadi sudah cukup tua kayak cukup Secara usia udah cukup Mm. matang ya. benar banget. Lanjut Kak. Oke, tadi kan udah diceritain Kak Adit singkat nih tentang UKDW dan letak strategisnya di pusat kota Jogja ya. Sekarang untuk teman-teman, kita nginfoin teman-teman yang kelas 12, Ya. ini bisa memanfaatkan dua seleksi masuk nih. Ini seleksi prestasi dan seleksi mandiri. Singkat cerita, dua seleksi ini tanpa tes. Jadi cukup menggunakan nilai rata-rata teman-teman ya selama 4 semester. Semester 1 sampai dengan 4. Untuk teman-teman IPA, itu nanti yang kita gunakan adalah 5 mata pelajaran. Apa saja tuh Kak? Kelompok peminatan ya, kelompok C biasanya itu ada matematika, kimia, fisika, biologi, kemudian nanti wajibnya atau umum dari bahasa Inggris. Oke. Kemudian untuk teman-teman dari IPS atau bahasa atau SMK, itu cukup menggunakan 2 mata pelajaran, Oke. matematika dan bahasa Inggris. Tentunya semua di pengetahuan ya, yang di kelompok pengetahuan. Nanti teman-teman jumlah selama 4 semester di rata-rata minimal 75 itu sudah berhak ikut seleksi prestasi. Sekaligus benefitnya nih Kak, Apa tuh Kak? dapat potongan. Potongan apa tuh? Potongan itu kalau di tempat kita namanya DPFP, Oke. tapi mungkin secara umum bisa uang pangkal atau uang gedung ya. Oke. Jadi 75 itu sudah bisa dapat potongan 10%. Semakin tinggi rata-ratanya, semakin besar pula potongannya. Oke. tentunya. Nah, misalkan saja Misalnya, oke, saya dari IPA nih Kak. IPA. IPA. IPA, oke. Nah, IPA kebetulan saya telah menghitung 5 nilai saya dari kelas 1 sampai kelas 11 sampai 10 sampai 11. Nah, itu ternyata rata-rata saya itu 80. Kak. 80. Iya, saya oke. dapat benefit apa nih Kak? Sorry, saya boleh tanya, Boleh. minatnya program studi apa nih? Kak? Saya tertariknya di informatika Kak. Oke, oh, informatika itu uang gedungnya ya, 20 juta. Oke, 20 juta. Jadi Kak Adit bisa ikut seleksi prestasi dengan mendaftarkan secara online di portal kita, kemudian melampirkan persyaratan rapor tentunya ya, 4 semester, nanti 80 itu potongannya 20% dari 20 juta. Berarti 4 juta Pak. Sudah benar. Dan potongan 16, dari potongan 4 juta, kewajibannya 16 juta. Oke, tinggal 16 juta. Sorry, belum selesai. Belum saya Kak. 16 juta itu nanti akan dibayarkan setelah Kak Adit kuliah loh. Oh, Dan itu oke. diangsur selama 4 kali. Oke, Gitu ya. cukup terjangkau juga ya. Nah, kebetulan nih Kak, saya ternyata ranking paralel Kak di sekolah saya Kak. Oh, 80 tapi ranking Iya, paralel benar di banget Kak. IPA ya. Ada berapa kelas? Saya kebetulan ada 5 kelas Kak. 5 kelas, 3 besar paralel Iya, di 5 benar kelas itu. banget. Berarti yang dipakai adalah 75%. Nanti 20 juta dipotong 75%. Oke, berarti langsung naik Kak ya. Jadi Langsung naik. nggak perlu pakai 20% lagi, Bukan langsung yang ke 75%. Iya, betul. Oke. Apa ada prestasi non akademik Nah, misalnya? saya itu kebetulan kemarin tuh ikut lomba catur Kak. Ya, saya ternyata juara 2 Kak. Tingkat internasional Kak. Ternyata Kak Adit atlet catur. Atlet catur Kak. Nah, kira-kira Oke. dapat potong nggak Kak? Tingkat internasional Bener ya, banget, Kak. dapat 4 juta potongannya. Oke. Potongnya 4 juta, jadi teman-teman kita pakai yang 20% misalnya dari 4 juta, terus dengan sertifikat prestasi non akademik bisa di bidang seni,
bisa di bidang olahraga maupun karya ilmiah, tingkatnya dan provinsi, nasional dan internasional itu bisa ditambahkan. Oke. Nah, kalau misalnya contohnya adalah tadi juga prestasi di catur ya, 4 juta, tingkat internasional, berarti 16 juta tambah 4 juta lagi potongannya. Oke. Tinggal Berarti berapa tinggal tuh? 12 juta. 12 juta itu bisa dicicil 4 kali dalam 1 tahun. Betul. Keren banget, murah banget. Iya. Kayak cicil motor itu. Kemudian untuk teman-teman yang ternyata misalnya tidak sampai nih nilai rata-ratanya sampai 75, bisa memanfaatkan seleksi mandiri. Oke. Itu sama juga, semua jalur ini tanpa tes teman-teman, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk seleksi mandiri potongan nominal langsung 1 juta. Boleh juga ditambahkan kalau ada prestasi non akademik ya. Tapi kalau misalnya tidak ada prestasi non akademik, teman-teman bisa menambahkan misalnya nih ada kakak atau orang tua. Jadi kakak yang sudah alumni atau orang tua alumni UKDW juga, atau kakak yang masih kuliah di sini, itu boleh ditambahkan keterangan, nanti dapat tambahan potongan 2.500.000. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa memanfaatkan potongan dari gereja. Jadi cukup menambahkan surat keterangan teman-teman sebagai warga jemaat ya, atau umat di, kalau teman-teman dari Santa Paulus mungkin dari paroki mana itu, nanti bisa ditambahkan potongan sebesar 1 juta. Oke. Gitu. Jadi selain banyak beasiswa yang bisa dimanfaatkan di awal, kita juga gudangnya beasiswa nanti. Benar banget. Oke, kita bisa lanjut aja, Kak. Nah, kemudian kita juga ada fakultas apa aja sih, dan ada prodi apa aja di UKDW Kak ya. Kita ada fakultas bisnis, kita sebenarnya sudah B, ya. Dan kita ada 2 prodi nih, ada manajemen dan akuntansi. Nah, untuk kalian nanti yang semester 1 sampai semester 3 itu belajar dasarnya saja Kak ya. Nah, nanti di semester 4 itu kalian akan konsentrasi atau fokusnya kemana? Mana Kak? Aduh, kemana-mana, banyak fokusnya nih Kak. Oke, nah untuk manajemen kita ada 3 konsentrasi atau fokus pemokusan, itu ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen SDM nih Kak. Ya. Nah untuk gambarnya nih Kak, ya untuk manajemen pemasaran itu lebih konsentrasi pada marketing atau public relation. Kalau sudah digital marketing saat ini Kak ya, perlu banget. Keren itu. Perlu banget Kak saat ini digital marketing itu cocok banget buat kalian untuk fokusnya ke manajemen pemasaran atau memasarkan produk, bertemu dengan orang banyak, itu cocok banget untuk manajemen pemasaran. Nah, untuk manajemen keuangan itu lebih pada konsentrasi pelaporan keuangan atau investasi Kak. Jadi kalau kalian yang suka bermain saham nih Kak, lagi edisinya nih Kak, atau trading, bisa langsung masuknya fokusnya ke manajemen keuangan. Kayak yang buku di bawah Kakak itu, yuk nabung saham. Wah, yuk nabung saham. Gambarnya bunga-bunga Kak. Nah, untuk manajemen keuangan ini kita juga sudah difasilitasi nih Kak, dengan namanya BEI. Bursa Efek Indonesia. Iya, benar banget. Jadi juga kita udah bekerja sama dengan BI, Bursa Efek Indonesia. Jadi buat kalian nih yang pengen belajar investasi langsung real Kak ya, itu bisa langsung ke UKDW ke BI kita. Boleh kesempatan trader juga? Boleh, pasti Kak, lihat kenaikan investasi, fluktuasi, penurunan itu bisa langsung real time di sana Kak. Nah, kemudian juga ada manajemen SDM. Buat kalian yang tertarik menjadi seorang HRD Kak, dulu kan HRD dari psikolog atau dari hukum Kak. Nah, untuk saat ini manajemen sudah bisa jadi HRD bagian SDM. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga ada akuntansi. Akuntansi kita ada 3 konsentrasi, ada akuntansi keuangan, pengauditan, dan akuntansi perpajakan. Nah, untuk gambarannya akuntansi keuangan tuh pasti Kak, laporan keuangan pasti kayak bisa membuat laporan keuangan suatu perusahaan dan bisa dibaca oleh bagian lainnya pasti. Dan juga ada pengauditan yang suka audit internal atau eksternal, bisa langsung untuk fokusnya ke pengauditan. Nah, itu juga ada yang terakhir akuntansi perpajakan yang suka pelaporan perpajakan suatu perusahaan atau suatu bank, itu bisa banget untuk fokusnya ke akuntansi perpajakan. Ya, di perpajakan juga kita sudah kerjasama dengan kantor pajak Pratama Kota Madia ya. Jadi teman-teman bisa mengamati nih tentang regulasi-regulasi yang ada. Itu kan pajak itu progresif Kak. Jadi banyak peraturan baru dan sebagainya. Tentunya teman-teman juga nanti ada jenjang atau fasilitas untuk ambil brevet pajak juga di sini. Untuk program manajemen ini juga sudah ada studi pasca sarjananya ya, magister manajemen. Bisa dimanfaatkan dengan seleksi prestasi dan mandiri. Manajemen ini program studi yang peminatnya banyak terus. Cukup banyak terus meningkat di belakang. Dan ini untuk manajemen misalnya saya dari IPA, pokoknya boleh nggak ada larangan ya, silahkan terbuka. IPA terbuka, IPS juga terbuka kalian mana. Lanjut aja Kak. Boleh. Ada apa lagi Kak?
Fakultas Bioteknologi, program studinya biologi, ini sudah terakreditasi A. Nah, teman-teman dari IPS bisa lintas minat juga ke sini, Kak. Oke. Ya. Kemudian untuk kompetensinya itu ada 3 konsentrasi di sini, ada bioteknologi lingkungan, bioteknologi industri, dan bioteknologi kesehatan. Nah, apa aja sih kurang lebih yang dipelajari? Apa sih Kak? gitu ya? Gambarannya seperti apa tuh Kak? Oke, kalau bioteknologi lingkungan itu nanti cakupannya tuh ada penekanannya ya pada biomonitoring, biokonservasi, restorasi lingkungan, bioenergi juga. Bioenergi. Contohnya? Contohnya, ya kalau konservasi alam ya, Kak, ya. Konservasi alam itu kita kan ikut MBKM nih, Merdeka Belajar Kuliah Merdeka. Ya, kita kerjasama dengan Bugi Jerman Oh, itu Bugi di Jerman. daerah Toli-Toli ya. Jadi ini kayak kita ada konservasi Apa tuh Kak? dugong ya. Kok lihatnya ke saya Kak juga? Kok arahnya ke saya nih Kak? Oke. Konservasi dugong. Kayak beberapa waktu kita juga konservasi tuki atau Ya. anak penyu. Nah, ini salah satunya. Kalau biomonitoring ya tentunya kita akan melihat dampak-dampak ya, kemudian aspek-aspek yang merugikan. Tentunya kita akan mengembalikan itu menjadi sesuatu yang positif untuk lingkungan dan sebagainya. Itu bioteknologi lingkungan ya. Jadi ada biomonitoringnya itu Kak. Kemudian bioteknologi industri, kalau teman-teman misalnya nanya kalau teknologi pangan kemana ya? Nah, ini ada bagian dari bioteknologi industri. Jadi penekanannya nanti ada di teknologi pangan tentunya, kemudian kultur jaringan dan biofarmaka. Oke. Ini ada 2 mahasiswi kita yang kemarin pada saat dia juga kita dikenalin oleh Pak Rektor kita. Jadi 2 mahasiswi ini mendapat bantuan dana untuk riset Dari mana? dari Indofood. Oh, Indofood Kak ya? Keren. Indofood kelasnya Kak? Iya, Oke. Indofood. Jadi namanya adalah IRN atau Indofood Riset Nugraha. Oke. Jadi stimulusnya apa nih Kak? Jadi gini, mengembangkan potensi pangan lokal menjadi produk pangan fungsional. Ini teman-teman ini cukup jeli. Jadi dia melihat kondisi saat ini pandemi. Kemudian menemukan satu ingredient atau bahan yang namanya inovasi susu kefir beras merah. Inovasi susu kefir beras merah. Ternyata dari bahan-bahan itu terdapat kandungan yang dapat meningkatkan imun tubuh kita pada saat pandemi ini. Jadi ada kandungan senyawa flavonoid, gamma aminobutyrate acidnya itu sangat mensupport kesehatan tubuh kita. Ya, itu dapat dana riset. Nah, kemudian untuk bioteknologi kesehatan itu nanti ada di teknik uji spesimen klinik. Nah, ini scientist nih Kak, bisa yang menciptakan vaksin juga belajar dari sini juga. Kemudian ada analisa resiko kesehatan dan biofarmasi. Tiga-tiganya ini nanti dikemas juga bioentrepreneur. Karena nanti kita ada juga kurikulum yang mengajarkan ekotourism. Menarik banget nggak gitu ya? Menarik Gitu ya. Akreditasinya juga sudah. Kemudian profil lulusannya tentunya bisa jadi manajer, pendidik baik di tingkat menengah maupun perguruan tinggi ya. Wirausaha, nah itu dia kan. Nah, kemudian konsultan dan peneliti saintis. Jadi gas aja teman-teman kalau tertarik dengan dunia sains. Tentunya fasilitas lab-nya juga cukup lengkap. Sangat lengkap Kak kita Kak. Nanti teman-teman juga belajar tentunya sampel bedah-bedah juga hewan. Kemudian belajar DNA dan RNA gitu. Teman-teman misalnya pengen ke forensik pun bisa belajar dari sini. Benar banget. Jadi tunggu apa lagi ya? Tunggu. Keren pasti. Tinggal daftar ya. Iya, oke. Lanjut saja Kak. Boleh. Nah, boleh juga ada Fakultas Pendidikan dan Humaniora, kita ada prodinya Pendidikan Bahasa Inggris atau PBI. Meskipun ini belum baru Kak ya, ini masih Belum lama. salah. Belum lama kita sudah banyak pendaftarnya, peminat juga banyak banget. Dan Sudah ada lulusannya kok. benar, dan akreditasi kita sudah B juga ya. Nah, PBI ini apa sih? Akan mempersiapkan para pengajar atau pendidik yang paham akan teknologi pastinya. Nah, tapi untuk kemungkinan tidak harus menjadi seorang guru atau pengajar Kak ya. Iya. Misalkan saja nih saat ini kan banyak banget pariwisata yang lagi diangkat nih Kak ya. Nah, jadi seorang jadi tour guide dalam bahasa Inggris pastinya Kak ya. Kemudian juga bikin Di jurnalistik juga bisa jurnalistik. Jadi kemarin tuh pengalaman kita ya dari lulusan PBI, dia pulang ke rumahnya nih ke daerah asalnya. Nah, kita juga dia mencoba melamar di suatu media. Nah, bagian pendidikan pastinya ya. Nah, kebetulan dia menjadi seorang jurnalistik di media ternama juga. Gitu.
Nah, ini juga PB ini juga kita harus bisa merancang materi sesuai dengan kebutuhan, Kak. Jadi misalkan saja nih materi yang kita sajikan ke bagian kesehatan itu pasti beda dengan kita bagikan ke anak-anak SD, SMP atau SMA. Atau bagian bidang teknik gitu ya, beda Benar ya. banget. Jadi memang benar-benar kita harus bisa merancang materi sesuai dengan kebutuhan yang Ya. seperti itu. Lanjut. Boleh. Oke. Oke, berikutnya ini salah satu fakultas yang menarik juga di banyak peminatnya. Fakultas Arsitektur dan Desain. Di dalamnya ada dua program studi. Ada dua program studi. Yang pertama, program studi arsitektur. Ini sudah terakreditasi A. Oke. Sudah terakreditasi A. Untuk kompetensi lulusannya pun itu sudah diakui secara internasional di UIA, kemudian regional Asia, ada Arkasia, dan IAI di Ikatan Arsitek Indonesia. Oke. Teman-teman lintas minat juga boleh nih, Boleh. teman-teman dari IPS, misalnya tertarik dengan seni murni ya, bisa bergabung juga. Nah, arsitektur sendiri dan desain produk, tentunya teman-teman kalau studi seni di Jogja, itu ada nilai plusnya, Kak. Benar Apa banget. itu? Apa tuh, Kak? Kearifan lokal. Iya, budaya-budaya yang ada di Betul. sini, Kak, Jadi ya. teman-teman kurikulum yang dikemas di dua program studi ini juga mengajak teman-teman untuk berinteraksi langsung dengan cagar budaya yang banyak banget di Jogja nih. Jadi teman-teman bisa mengamati bangunan, misalnya nih ada Taman Sari di sini, Oke. ada keraton, teman-teman lihat bagaimana itu tektonika. Nah itu digabungkan dengan kurikulum yang ada sekarang. Tektonika bangunan berarti bahan materialnya secara fisika dan bagaimana itu masih bisa berdiri dan kuat. Kemudian termasuk ekologinya. Jadi apakah bangunan itu dengan lingkungan setempat, ramah lingkungan dan sebagainya. Kalau sekarang kan banyak konsepnya yang rumah hijau juga, jadi lestari dan sebagainya. Tentunya itu akan dipadukan juga. Apalagi kita juga didukung oleh dosen-dosen yang cukup oke ya. Benar banget. Dosen senior kita banyak yang salah duanya nih Kak. Salah duanya, betul 8 berarti. Bener, 8 berarti. Salah duanya ini mendapat penghargaan Kalpataru ya dari provinsi, kemudian juga gelar budaya, gelar budaya, bukan acara itu ya? Bukan nggak? Gelar budaya, jadi profil beliau Bapak Eko Prawoto ini juga sebagai mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari provinsi. Nah, kemudian salah satu karya teman-teman mahasiswa nih, bukan salah satu Kak, salah banyak 9 ini. Iya, salah banyak nih Kak. Jadi ada apa Kak? 9 karya tugas akhir teman-teman dari arsitektur tuh masuk 9 karya tugas akhir terbaik tingkat nasional. Tingkat nasional ya, 9 karya terbaik, keren. Ya. Dan arsitektur sendiri sudah ada jenjangnya dari sarjana atau strata 1, kemudian profesi arsitektur, dan magister arsitektur. Jadi teman-teman sudah cukup lengkap ya untuk ke jenjang pendidikannya. Nah, kemudian kita mau ngobrolin nih tentang desain produk ya. Desain produksi agak abu-abu ya. Ada biasanya tuh di kafe ya, komunikasi visual, kemudian grafis, interior. Nah, desain produk itu apa ya? Desain produk ini kebetulan di Jogja ini ada 2 aja nih, di kampus kita dan ada salah satu di kampus negeri. Nah, untuk desain produk kata kuncinya sebenarnya inovasi, teman-teman. Kenapa inovasi? Karena nanti produk-produk yang akan dihasilkan itu sebenarnya produk yang kita jumpai, kita kenakan sehari-hari nih Kak. Jadi misalnya kursi, nah kenapa kursi? Kursi juga udah bukan hal yang asing. Tapi nanti teman-teman diajarkan dengan memperhatikan, coba perhatikan dari sisi material, fungsional, ergonomi, kenyamanan ya, kemudian ketahanan dan biaya. Faktor-faktor itu harus menjadi kombinasi yang baik untuk produk akhir yang dihasilkan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga melihat kondisi saat ini nih. Jadi ada 2 mahasiswi lagi yang melihat potensi ini, kemudian mengembangkan inovasi-inovasi terhadap kebutuhan yang menunjang pandemi ini. Dan ini dapat penghargaan Kak. Ada teman kita namanya Kak Pikian ya. Dia entrepreneur juga di bidang kaligrafi. Nah, dia mengembangkan alat namanya Rapid UVC Sterilizer.
itu sudah digunakan di kantor pos di daerah Jawa Tengah ya. Ya, Cilacap depannya. Namanya alat sterilisasi paket ekspedisi dan surat. Jadi nanti ada konveyornya gitu Kak, kayak Oke. di bandara tuh. Oh ya, yang Iya, jelas sendiri gitu betul. Pak ya. Jadi itu nanti paket-paket dan surat dimasukkan ke situ dulu di UBC, berarti di scan gitu Oke. kan. Kemudian disterilisasi sebelum didistribusikan. Oh, Jadi oke. sudah aman sampai di tangan. Benar banget. Gitu. Itu dapat studi kasusnya pengembangan inovasi produk. Oh, inovasi produk. Penghargaannya apa ya kayak? Apa tuh Kak? Dia dapat gelar Industrial Design Student Oh, Award dia. Kemudian ada juga Kak Maya nih. Ada apa lagi nih Kak namanya nih? Kak Maya ini membuat satu alat hand sanitizer, alat ya. Alat ya? Tapi untuk kebutuhan teman-teman kita yang tunanetra nih. Oke. Jadi menggunakan modul suara. Nah, dia mendapat penghargaan Good Design ya, Design with Special Purpose atau NIP. Oke. Luar biasa kan? Keren. Nah, kalau teman-teman yang suka crafting atau kerajinan juga tentunya modelnya cukup kuat di sini untuk belajar. Benar. Tapi teman-teman yang suka pop kultur atau budaya pop, ada teman juga kita Matthew, Ya. dia mendesain sneakers. Itu dia ikut tingkat nasional di Ya. Kementerian Perindustrian juga dapat penghargaan. Bahkan 2 kali Ya. berturut-turut kesal. Nah, boleh juga Kak, kita kemarin ada namanya pameran desain. Oh iya. Iya. Nah, kemarin saya lihat juga ampas kopi Kak. Ampas kopi. Ampas kopi itu biasa kan udahlah dibuang aja lah ke pameran. Ternyata dari mahasiswa itu bisa menjadi bahan yang bisa, wah keren banget Kak. Ampas kopi bisa dijadikan seperti kayak jadi kayak material kulit. Ya, gitu Iya, Kak. iya, Itu bisa iya. dibuat tas, atau dibuat sabu, ikat pinggang. Iya, iya. Keren banget Kak. Luar biasa ya. Lanjut? Lanjut. Oke Kak. Kita juga ada Ini, Fakultas Teknologi Informasi. Kita ada 2 prodi nih Kak. Ada informatika dan informasi. Informatika nih buat kalian yang suka bikin program atau bikin aplikasi atau bikin web atau suka dengan IoT atau main game, wah itu bisa langsung ke informatika. Untuk informatika ini lebih ke kompleksnya Kak ya, lebih ke belajar dalamnya. Jadi pemrogramannya, kemudian jaringannya, kemudian mendesainnya seperti apa sehingga bisa dinikmati oleh penggunanya gitu. Coding-coding juga. Bener banget. Nah, ini informatika ini yang logikanya kuat, matematika kuat, cocok banget untuk masuk ke informatika. Nah, untuk yang sistem informasi, nah itu yang cukup tidak terlalu mendalam seperti informatika. Cuma dasar-dasarnya saja Kak. Nah, sistem informasi ini lebih ke bagian untuk business management. Oh, oke. Gitu. Nah, sistem informasi ini kita ada 3 konsentrasi, ada enterprise information system, ada health and medical record information system, ada service oriented architecture. Nah, buat gambarannya nih Kak, untuk enterprise information system itu lebih ke bisnis Kak. Jadi kalau kalian pergi ke mall atau ke belanja itu kan membeli produk, kemudian scan barcode di kasir, nah itu akan muncul data-datanya Kak, ada diskon apa aja, harganya berapa. Nah, itu yang membuat database-nya atau penyimpanannya tentang sistem informasi. Yang bikin aplikasinya anak informatika. Gitu. Nah, kemudian juga ada health and medical record information system, ini untuk kesehatan maksudnya ya. Iya, iya. Nah, kalau zaman dulu kan kita mencari data pasien. Nah, itu masih manual Kak, ya lama banget. Nah, dengan adanya sistem informasi dibuatkanlah database nih Kak yang terintegrasi dengan data pasien itu sehingga kita tinggal menyebutkan nomor RM-nya atau nomor daftarnya saja sudah keluar riwayat penyakitnya apa aja. Kita menunggu lama. Terus juga ada service oriented architecture, lebih ke membuat aplikasi untuk saat ini Kak ya. Misalkan saja nih contohnya Halodoc nih Kak. Ya, Halodoc itu kan dibikin untuk meminimalisir kita bertemu dengan orang lain, bisa konsultasi kesehatan di sana, membeli obat di sana, bahkan sekarang kayaknya ada di Grab atau di Gojek gitu Kak, juga ada Healthy juga. ya healthy juga, bisa membeli obat, bisa konsultasi di sana. Gitu. Ini teman-teman dari IPS juga bisa, silakan. Silakan kalian tertarik mau IPA mau PS boleh Kak ya. Tergantung dari minat kalian yang suka main game juga cocok banget ya. Dan untuk akreditasinya kita sudah Oke, lanjut saja. Nah, ini Kak. Fakultas Kedokteran. Fakultas yang jelas nih dari tiap tahun PMB-nya ini pendaftarnya paling banyak. Pendaftarnya paling banyak loh Kak. Ya. Tidak bisa lewat seleksi prestasi dan mandiri. Nanti kita ada seleksi tersendiri. 1 tahun itu ada 4. 1 tahun PMB ya, ada 4 gelombang. Pendaftarnya banyak. Tapi yang kita ambil 1 angkatan itu sekitar 100. Oke. Jadi kompetisinya cukup sengit nih Kak. Dan ini harus teman-teman dari SMA dan jurusan IPA. Iya. Oke. Jadi teman-teman sudah bisa mendaftar dari bulan ini. Dari sekarang juga udah bisa. Tapi nanti untuk tesnya
gelombang pertama itu baru di bulan Februari. Mm-mm. Kemudian gelombang 2 di bulan Juni, gelombang 3 di bulan Juli, gelombang 4 di bulan Agustus. Untuk sistem pembelajarannya pun kita menggunakan sistem blok ya, atau nanti kalau harga itu setara 148 SKS, Iya. bukan harga, sorry. 45 blok itu setara 148 SKS sampai sarjana kedokteran. Berapa tahun, Kak? Tahun. Oke, 4 tahun. Normalnya ya, Mm-mm. 4 tahun. Sarjana kedokteran, belum boleh nyuntik. Belum boleh Kasihan, nyuntik, Kak. Nggak boleh, Kak. Ya. Setelah itu teman-teman harus menempuh profesi pendidikan dokter. Nah, makanya kita dengan rumah sakit pendidikan kita di rumah sakit Bethesda itu kan cukup aja kita ada connecting door Iya, langsung ke langsung. rumah sakit. Nah, nanti profesi pendidikan dokter itu teman-teman akan menempuh normalnya selama 2 tahun. Oke. Selama 2 tahun tentunya itu sudah termasuk 13 rotasi. Nah, rotasi ini nanti juga akan dibantu oleh fakultas. Gitu. Setelah 2 tahun, profesi pendidikan dokter atau biasanya disebut koas, Iya, koas atau dokter muda, Mm-mm. teman-teman akan mengikuti UKM PPD, uji kompetensi mahasiswa profesi pendidikan dokter. Setelah dinyatakan lulus, teman-teman baru dilantik atau disumpah menjadi dokter. Udah gitu, teman-teman nanti ada internship nih, atau internship itu dari pemerintah ya. Iya. Tujuannya adalah pemerataan dokter di Indonesia sekitar 1 tahun. Teman-teman bisa ikut. Kemarin kan habis bias juga nih, Kak. Iya, benar banget. Ada yang ngirim ya bahwa salah satu teman kita yang dokter sedang internship di daerah pedalaman Papua, membantu untuk support pemerataan vaksin. Benar. Gitu, luar biasa. Nah, setelah itu teman-teman baru bisa berkecimpung baik buka praktek maupun akademisi maupun di rumah sakit atau yang punya cita-cita spesialis dan sebagainya. Bisa lanjut juga. Silakan nanti dimanfaatkan, teman-teman harus dari SMA dan IPA ya, pakai seleksi. Oh iya, kita belum cerita seleksinya apa. Oh aja, iya, Kak. Kak. Benar. Baik. Jadi ada 4 gelombang. Tiap seleksi itu kita total ada 2 hari di masing-masing gelombang. Online maksudnya, Kak, ya? Oh iya, benar. Ini tesnya secara online. Jadi nanti hari pertama itu ada bahasa Inggris. Oke. Kemudian biologi SMA dan pengetahuan kesehatan umum. Semua dilaksanakan secara online. Nanti hari keduanya ada wawancara, wajib didampingi orang tua atau wali. Karena ini menyangkut motivasi dan kesiapan selama studi ini. Iya, benar banget. Tapi berkas itu juga ada seleksinya, kan. Jadi teman-teman harus lengkap ya. Oke, ada apa sih? Salah satunya selain berkas akademik kayak rapor dan sebagainya, teman-teman juga harus melengkapi form kesehatan. Oke. Form kesehatan itu meliputi pemeriksaan kayak medical check up, bisa dilakukan di daerah masing-masing Asal ya. ya, benar banget. Mata, darah, urin, kemudian toraks ya, nafsa, narkoba ya. Narkoba, kemudian ada tes kejiwaan. Formatnya MMPI test. Ya. Itu semua bisa diunduh di panduan pendaftaran kita. Benar banget. Nanti kita kasih linknya kan. Oke, ya? nanti kita kasih. Dan selain ini, Kak, harus belajar dan belajar, ternyata juga ada prestasinya kedokteran nih, Kak. Ada benar. Ada, Kak. Nah, kedokteran ini kemarin di PON, Kak, 2021 di Papua itu, Ya. namanya Kak Ella, Kak. Kayak Ya, dia mewakili DIY untuk ikut dalam bahkan mendapatkan perunggu ya. perunggu ya, di cabang taekwondo. Taekwondo, luar biasa. Luar biasa, Kak. Keren banget. Ternyata sesibuk-sibuknya ternyata juga bisa berprestasi juga. Iya. Gitu. Dan Jago betul. wah, pukul-pukul cewek mulai, Kak. Wah. Dan kedokteran ini kita kedepannya sudah B, Kak, ya. Iya, betul. Banget. Lanjut. Oke, silakan. Kita masih ada Oke, beberapa. ada Fakultas Teologi. Nah, ini prodinya sama keilahian sama sih seperti kedokteran tadi, itu ada seleksinya tersendiri. Yap. Itu nanti 2 hari juga, Kak, ya. Itu nanti beberapa tes dilaksanakan. Kemudian nanti kalau misalnya tertarik untuk belajar tentang jadi seorang pastor atau seorang pendeta, atau cuma mengambil ilmunya saja, atau terpanggil hatinya melayani, nah cocok banget ke pesawat keilahian. Nah, ini akreditasinya kita sudah A, ada jenjangnya S1, S2, bahkan sampai S3 banget. Dan juga sudah diakui oleh ATESIA se-Asia Tenggara. Jadi buat kalian nggak usah khawatir karena kita sudah nggak diragukan lagi, ya. Iya. Pesawat kalian karena sudah sampai S3 juga. Iya, sudah Jempolan juga. Nah, selain itu juga ada prestasi juga nih, Kak, di tempat kalian. Ingat itu Kak Jose. Nah, itu menjadi terpilih menjadi duta bahasa DIY. Kemudian juga ada Kak Ida, Kak, itu adalah juara 1 lomba esai. ya. Benar, Pak. Senang nulis ya. Penulis ya, menuliskan di situ hasil karyanya, Kak, dan mendapatkan juara juga. Dua-duanya
nggak related. Yang satu esai, yang satu duta bahasa. Duta bahasa. Dua-duanya ingin membudayakan, ingin mengembalikan budaya literasi. Benar, Ya. gitu juga. Oke. Oke. Selanjutnya Kak. Nah, ini juga ada international partnership kita, banyak banget kita bekerjasama dengan universitas di luar sana Kak ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini sifatnya kita kerjasamanya itu tentang pertukaran pelajar. Mahasiswa ya, Kak? Ya, benar banget. Kemudian juga ada beasiswa nih Kak. Beasiswa. Nah, buat kalian nih, untuk cewek nih Kak, itu ada namanya beasiswa Scranton Women Leadership Dari dari Korea Selatan. Korea Selatan. Utara loh Kak. Ya. Boleh Kak. Nah, Korea Selatan ini, jadi buat kalian nih yang tertarik nanti bisa langsung mendaftar. Itu nanti syaratnya gampang banget. Itu ada syarat minimal IPK-nya Kak 3,25. Jadi jadi kalian setelah semester 2 lanjut semester 3 itu kalian bisa mengajukan itu. Syaratnya gampang banget. Kalian tinggal daftar ke Biro 3 bagian beasiswa. Kemudian kalian menulis isai tentang diri Anda, motivasi Anda apa. Nah, kemudian juga satu lagi, kalian membuat siapa sih tokoh yang memotivasi kamu menjadi seperti ini. Tokoh wanita ya? Iya, benar banget. Entah itu guru atau orang tua kalian atau pahlawan. Nah, itu kalian bisa membuatnya dalam bahasa Inggris pastinya. Ya. Oke, lanjut saja. Nah, ada beasiswa nih Kak, beasiswa akademik UKDW ini untuk calon Kak ya. Sudah dijelaskan sama Kak Andi, untuk seleksi prestasi ada potongan 10-1% tergantung dari nilai rata-rata kalian. Yes. Kemudian juga bisa ditambahkan nih dari 3 ini, kalian pilih salah satu Kak ya. Nggak boleh pilih semuanya Kak ya nih, boleh salah satu saja nih Kak. Nah, kita ada beasiswa prestasi, seni, olahraga atau karya ilmiah. Itu tingkatnya tingkat provinsi, nasional, internasional itu potongan 2 juta sampai 4 juta rupiah. Kemudian juga ada beasiswa saudara kandung atau alumni buat kakak kalian atau orang tua kalian masih kuliah atau sudah lulus bisa mendapatkan potongan 2,5 juta rupiah. Caranya gampang banget, melampirkan kakak dan bukti bahwa masih kuliah atau baru dengan ijazah atau KTM. Kemudian juga ada beasiswa gereja, sinode dan sinode itu dapat potongan 1 sampai 2 juta. Iya, betul. Nah, kemudian juga ini kita juga ada beasiswa yang sifatnya 1% Kak ini Kak. Ada beasiswa talenta dari Duta Wacana. Kemudian juga ada beasiswa dari pemerintah nih Kak. KIPK kuliah. Nah, ini buat kalian nih yang pengen kuliah tapi terkendala biaya gitu Kak ya. Nah, cocok bisa banget untuk daftar kuliah free 1% kayaknya 4 tahun. Itu tinggal plus uang saku ya kan? Bener banget. Plus uang saku. Kapan lagi nih Kak? Kuliah gratis dikasih uang saku Kak. Nah, bulan daftar, tapi ini kayaknya belum buka ya, masih tahun depan kayak untuk KIPK kuliah. KIP iya betul, tahun depan. Tahun depan. Kemudian untuk kita juga ada untuk supaya kompetisi, tapi kita sudah tutup ya, tanggal 2 September kemarin. Iya betul. Pada OSC kita bekerja sama dengan Metro TV atau Medcom. Ini sifatnya kompetisi. Nah, kalian bisa nyobanya mungkin di tahun depan. Iya tahun depan. Gitu. Kita tutup pas ya. Lanjut lagi ya. Lanjut. Oke, ada apa lagi nih Kak? Ada UKM nih Kak. Jadi kalau di SMA itu namanya ekstrakurikuler. Nah, sekarang namanya UKM. Kita ada beberapa UKM. Ada kebudayaan, kerohanian, olahraga, dan seni. Ya. Nah, kebudayaan ini biasanya tuh kalau akan dibuatkan satu event Kak. Dari Sabang, dari sampai Merauke. Karena kita UKD biasanya disebut dengan mininya Indonesia Kak. Ya. Banyak banget Kak dari sini Kak, dari berbagai daerah. Nah, nanti akan suatu event itu kalian akan menampilkan kebudayaan asal daerah kalian masing-masing. Gitu Kak. Kemudian juga ada kerohanian. Meskipun kita Universitas Kristen, kita terbuka buat umum Kak. Hindu, Buddha, Muslim, kita semua tamu sini kita bikinkan suatu organisasi, bisa sharing, bisa berbagi pengalaman di sana. Terus juga ada olahraga. Banyak banget, ada basket, sepak bola, kemudian ada bulu tangkis. Nah, ini yang terbaru kita ada namanya UKM e-sport. E-sport. Iya, yang suka main game PUBG, ML, bisa banget masuk ke UKM ini. Iya. Kemudian juga ada UKM seni, itu ada yang suka nyanyi, yang suka waktu saya suka menghibur saja Kak, stand up comedy. Nah, itu bisa cocok beberapa UKM kesenian. Nah, kemudian juga ada fasilitas di UKDW. Ada banyak banget fasilitas juga dari gor tertutup, ada wifi 24 jam, ada kafeteria, ada lab bebas yang bisa kalian gunakan kapanpun, ya Kak ya. Terus juga ada poliklinik di area kita, misalnya kalian butuh vitamin atau nggak enak badan, kalian bisa langsung ke poliklinik. Kemudian juga ada BI, tadi kayak Bursa Efek Indonesia, dan juga ada asrama, kita ada 2 asrama, khusus teologi dan untuk asrama umum. Kemudian juga ada perpustakaan, akreditasinya sudah A juga. Iya. Kemudian juga ada rekanan bank kita, ada bank BNI, BRI, dan BPDI. Nah, setelah kita ada namanya tax center. Tax center. Iya, sudah pajak tadi itu ya. Benar banget. Termasuk ATM center. Wah, banyak aja nih Kak. Oke, nah buat kalian nih yang tertarik atau pengen kuliah di Jogja, nah semoga bisa jadi rekomendasi di UKDW Kak ya. Karena gampang banget kita pendaftaran online semua online biarkan kami yang memproses data kalian kayak.
Dan seleksi hanya menggunakan nilai rapot saja. Nah, caranya gampang banget. Tinggal daftar aja di web kami di pmb.ukdw.ac.id. Ya. Atau bisa konsultasi online nih Kak, mau tanya-tanya, mau konsultasi atau mau Kak tolong dong yakinkan orang tua saya bisa kuliah di UKD. Bisa kita bantu Kak, tenang saja. Di 0813 9160 7395 atau buat kalian yang kaum milenial itu kayak kalau milenial yang suka IG atau TikTok, wah bisa kita upload di sana, update di sana itu IG kami di @pmbukdw Jogja atau di TikTok kami @pmbukdw. Nah, Ya, betul. jadi tunggu apa lagi? Wah, ini Kak, andalan kita Kak. Kak Adit biasanya mau closing ini. Iya nih Kak. Pilihanmu menentukan masa depanmu. Buruan daftar di UKDW Jogja. Iya. Uyati. Iya, seperti itu teman-teman dan Bagus. guru. Presentasi dari kami. Apa kabar? Kalau ada. Oke, kalau ada pertanyaan atau masih kurang jelas Iya. yang ditanyakan ke kami, nanti kita bantu untuk menjelaskan lebih detailnya lagi. Bisa Seperti lewat itu. chat ataupun open mic silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasan dari Kak Andi dan Kak Adit ya. Kita masih punya 15 menit untuk siswa-siswi untuk bertanya kepada 10 menitan ya untuk bertanya mengenai Universitas Kristen Duta Wacana, sangat menarik sekali ya kan. Silahkan dari 12 MIPA C, 11 IPS C, jika ada yang ingin ditanyakan. Yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan aja. Kalau nggak mau open, silakan chat di kolom chat aja ya. Ya. Dari MIPA C, katanya tadi banyak yang ingin bertanya ini. Yo. Nanti ada door prize loh dari sekolah. Iya, dari kita juga ada drupas nih Ada Kak, ya, ya, Kak, ya. pastinya. Dari Selain dari sekolah juga kita ada drupas. sangat menarik sekali ini. Ada ya kakak-kakak ya ini dari. Ada Ibu. Aduh, cepet. Yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Kita menggunakan waktu yang ada nih, sangat singkat sekali. Atau kita share video Kak. Boleh. Biar mereka lebih yakin lagi, Iya. mantap lagi Kak ya. Sekaligus tuh bisa request dari teman-teman juga. Nah, kita ada beberapa video nih. Ada dari kedokteran, Oke. kemudian juga dari arsitek, desain produk, ada PDI, pendidikan bahasa Inggris, kemudian juga ada teologi, kemudian juga ada Asrama. asrama. Nah, kalian pilih yang mana yang kira-kira pengen tertarik. Nah, kalau chat aja di kolom chat, nanti kita bakal berikan videonya. Biar kalian lebih mantap lagi tuh Kak Dewi. Seperti itu. Lengkap ya, Kak. Iya, Ibu. Kira-kira kalian mau diputarkan video yang mana nih? Kedokteran, oke. Dari Septrianisteria, oke. Ini kedokteran Kak ya. Kita langsung saja putarkan video tentang kedokteran UKD. Oke. Ini tadi buat kedokteran Kak ya. Ya. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Fakultas Kedokteran UKDW mempunyai 2 program studi, di antaranya program studi pendidikan dokter dan program profesi dokter. Fakultas Kedokteran UKDW juga menyediakan fasilitas yang lengkap, di antaranya lab anatomi, lab biokimia dan patologi klinik, lab mikrobiologi, lab histologi dan parasitologi, lab patologi anatomi, lab fisiologi dan farmakologi, lab keterampilan medik atau skill lab, dan lab biostatistik. Dengan kampus yang nyaman, ditunjang segala fasilitas, dan tentunya dibimbing oleh dosen-dosen yang profesional dan mumpuni di bidangnya, ayo bergabung bersama kami di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Mau seperti kami? Yuk, buruan daftar di Fakultas Kedokteran UKDW. Jangan sampai lupa ya. Tunggu. Oke, itu tadi video singkat tentang kedokteran UKD kayaknya. Ada juga Kak Asrama. Oke, dari Febriantisio. Wah, buat kamu nih asrama apa nih Kak? Asrama Apa nih Kak? Asrama Babat. Oke, asrama.
Emang ada asrama apa? Asrama teologi. teologi. Oh, yang umum ya. Iya. Ini sifatnya umum. Yang untuk umum bisa kalian termasuk fasilitas kayak kita ya. Nanti sekaligus kasih tebakan. Oke, nah ini ada Ini asramanya. Belum. belum Kak. Oke, langsung saja asrama. Itu dia asrama kami. Iya. Namanya asrama Babatan ya Kak ya. Letaknya di mana tuh Pak? Letaknya di di info ini di Iya, Babatan, di Babatan. itu Jalan Kaliurang letaknya. Itu juga ada fasilitas banyak banget yang bisa dinikmati di sana Kak ya. Betul. Harganya berapa sewanya Kak? Nanti aja Kak. Biar mereka bertanya dulu. Oh iya. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi enggak atau mau diputarkan video apa lagi? Kita masih ada beberapa video dari arsitek, ada desain produk, kemudian juga ada PBI, kemudian juga ada teologi, kemudian juga ada Atau kita puterin desain produk ya Oke. Kak ya. Karena itu mungkin satu hal yang baru. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, kita tentang ada teknologi juga Kak, biotek. Oh iya benar, Lupa, Kak. sorry. Yang produk Kak ya, kita putarkan untuk mereka. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi nih. 1 menit. Ini yang dari IPI nggak nanya Kak IPI. Tadi mau nanya Bu, cuman Coba. bingung. Nah, apa nih pertanyaan? Boleh tanyakan. Ini Kakak ada IPI yang mau bertanya nih dari 12 MIPA C. Oke. Boleh. Tadi saya tuh mau nanya yang tentang seleksi beasiswa itu semua jurusannya berlaku untuk semua jurusan. Beasiswa yang? Seleksi beasiswa yang mana tadi? Pokoknya seleksi yang beasiswa tadi berlaku untuk semua jurusan. Oh Oke. iya. Jadi untuk beasiswa, benar sih kita infoin tambahannya. Untuk beasiswa berlaku di 8 program studi kami, kecuali kedokteran dan teologi. Gitu. Misalnya yang tadi Ikti sempat tanyain, kita kan ada OSC, itu sifatnya kompetisi juga tidak berlaku di 2 program studi ini. Tapi untuk program studi lain bisa dimanfaatkan beasiswanya. Minatnya di program studi apa, Ikti? Kedokteran Kak. Oke. Harus dengan tes. Harus dengan tes. Karena itu tidak ada seleksi umum kayak kedokteran. Seleksinya tes Iya. 2 hari. Atau kita bisa ngelampirin Nggak itu bisa. Kak? Oh nggak bisa Iya. ya. Nanti mungkin Ikti bisa share ke hotline itu. Nanti kita juga bisa berikan kepanduan. Nanti bisa ada skema biaya pendidikan juga di situ. Boleh nanya satu lagi pertanyaan? Boleh, silakan. Terus kalau misalnya yang ada program studi untuk S2 ada kayak untuk lanjutan dari S1 magister gitu. Kalau itu jurusan apa-apa aja yang S2-nya? Oke. Magister ya. Oke. Saya bantu Kak? Boleh Kak? Untuk magister kita ada magister manajemen. Tentunya konsentrasinya oke juga. Salah satunya adalah ada aduh kok tiba-tiba saya lupa ya. Waduh, jangan lupa Kak. Oke, ada magister manajemen, magister arsitektur, kemudian magister filsafat keilahian. Magister filsafat keilahian itu teologi maksudnya. Tapi sifatnya juga ini umum ya. Kalau Iya. teologi itu ada yang memang lintas minat, jadi S1-nya tidak harus dari teologi. Nanti bisa masuk ke kajian konflik dan perdamaian, itu lebih sifatnya sekuler gitu. Oke Kak, terima kasih Kak jawabannya. Iya, Sama-sama. terima kasih, Ki. Ipi Genia. Nanti diminta untuk Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Waktunya masih berapa Ibu untuk Ada waktunya? yang lain sudah habis ya. Oh, sudah Oh, habis. oke. Oke. Nah, buat IP tadi sudah bertanya Kak ya. Nah, silahkan kirimkan alamat lengkap beserta kode pos ke hotline kami. Nanti kita kirimkan gift dari UKDW ke alamat langsung ke IP.
Iya. Gitu. Baik, terima kasih atas segala informasi dan penjelasan dari Kak Andi dan Kak Adit untuk pengetahuan mengenai kampus, universitas, wawasan yang sangat bermanfaat bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus. Semoga peserta didik kami beramai-ramai mendaftarkan diri ya Kak. Amin. Amin, Ibu. Segera karena untuk mencari informasi lebih lanjut menghubungi kampus atau Kak Adit dan Kak Andi ya untuk bergabung menjadi mahasiswa di Universitas Kristen Duta Wacana. Iya. 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 Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya kakak-kakak. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi, pagi. selamat Salam sehat selalu teman-teman dan Ibu Agustin. Sampai bertemu lagi. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Kami izin live. Sampai jumpa. Baik, untuk para siswa untuk 12 MIPA C dan IPS C kita istirahat 5 menit ya, kalian boleh istirahat tapi kembali lagi jam 9:05 karena yang akan bergabung universitas adalah Universitas Kristen Maranatha ya. Akan Ibu cek karena di sini saya bersama host akan melihat nama-nama yang tertera. Tolong nama di sampingnya ada kelasnya juga. Begitu ya. Nah, 5 menit ini dipergunakan dengan baik. Nah, istirahat dulu. Oke? Kembali lagi bersama saya dan Ibu Okta jam 9:05. Terima kasih, Bu. Ya.